Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di dalam mimbar kecil Tuhan beserta kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membuat satu karya lalu dikomentari oleh orang lain? Komentarnya itu berbentuk koreksi. Contoh, Bapak Ibu sudah memasak, tapi diberi masukan, ini kayaknya kurang asin deh atau kurang pedes deh. Atau contoh lain, Bapak Ibu membuat suatu tulisan lalu tulisan itu dikoreksi oleh teman Bapak Ibu Saudara. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Tentu ada berbagai respon. Pertama, mungkin kita bisa menyambut koreksi itu dengan senang hati. Kita tersenyum, mengucapkan terima kasih karena sudah dikoreksi, jadi kita sudah tahu di mana letak kelemahan kita, apa yang harus kita kerjakan berikutnya. Tapi yang kedua, bisa saja kita meresponnya dengan marah atau kecewa. Udah sana, masak sendiri aja. Atau udah sana, tulis sendiri. Memangnya kamu bisa apa melakukan apa yang aku lakukan? Kita kesal, kita marah. Dan kita tidak melihat lagi koreksi itu sebagai sarana perubahan, tetapi kita memandangnya sebagai sesuatu yang buruk atau negatif yang orang lain lakukan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menerima koreksi dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kesediaan terbuka dan mau mendengarkan orang lain sepenuh hati. Sikap ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Di dalam Alkitab sendiri, Yesus bersabda di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus bersabda bagi setiap kita untuk memikul kuk. Kuk adalah kayu yang dipasang pada tengkuk binatang. Contohnya kerbau yang digunakan untuk membajak. Nah, fungsinya bukan hanya supaya kerbau tersebut nurut, tetapi juga dengan cara itulah kerbau ini bisa bekerja dengan baik. Dan sama seperti kerbau tadi, kita pun diminta berkarya dengan baik. Dan memiliki kerendahan hati menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kita diminta dengan rendah hati mengikuti dan mendengarkan suara Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang rendah hati. Dan kita diminta untuk belajar darinya. Salah satu bentuk kerendahan hati adalah kita bersedia mendengarkan, termasuk mendengarkan koreksi dari orang lain. Dengarkan dengan baik. Jika hal itu membangun, tentu kita akan beroleh manfaat. Seandainya jika koreksi itu juga hanya dilakukan misalkan dalam rangka mencari-cari masalah, maka kita juga bisa belajar untuk menolaknya dengan sopan. Ingat, kita hidup sebagai persekutuan tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain. Karena itu, marilah kita belajar rendah hati dan meneladani Kristus yang juga rendah hati. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa yang baik, ajarlah kami untuk meneladani-Mu, belajar dari Kristus yang rendah hati, termasuk di dalamnya kami mau mendengarkan masukan, koreksi atau kritik dari orang lain, sehingga kami bisa belajar lagi dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik